Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dirati wa jamna syanda salihin jalakatul muqarrabin. Husnul alih hadzal kitab. Syekh Nawawi ad-Dimashqi sunnatul sunnah. Husnul abana wa mantina jatina sunna syanda syahina. Husnul illa mahadina al-asqiya malam kalami bima ashabi wa ali baitihim. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Adhkari wa Da'awati. Kitab yang kelima. Kitabul Adhkari, kitab tentang zikir wa da'awati lan doa-doa. Lil umuri maring untuk sesuatu al-aridati yang muncul. Ini doa-doa, zikir-zikir yang diajarkan Nabi untuk keperluan tertentu. Kalau kemarin doa-doa secara umum yang dibaca pagi dan sore. Mulai sebelum subuh sampai menjelang tidur. Nah, sekarang doa-doa khusus, doa-doa untuk kepentingan tertentu. Bi'lam, anama satune barang, zakartuhu yang nyebut sapa yang sunhu ing mafi awa bisabikoh, di dalam bab-bab sebelumnya, ya takarroro, yang berulang-ulang fi kulli yaumin walailatin, setiap hari dan malam, setiap siang dan malam, ala hasbima, sesuai dengan sesuatu takodama yang telah lewat bayanalan telah jelas. Kemarin zikir-zikir umum pagi, siang, sore. Wa amama al-Qur'an, wa amama napun utai barang, al-Qur'u yang menyebut sapa ingsun hu ing ma al-ana sekarang, faya iku azkarun wa da'awatun, yaitu zikir dan doa takunu kang ono fi auqatin, ing dalam waktu tertentu li asbabin aridotin krono ono sebab tertentu. Walihada karena ini urusan tertentu la yultazamu, maka tidak mesti via ing dalam dakwat apa tartibun. Maka di sini tidak diurutkan, yang penting di per poin, tidak urut sesuai aturan tertentu. Kalau kemarin kan diurutkan mulai bangun tidur sampai menjelang tidur, diurutkan ininya waktunya. Kalau ini enggak. Satu, babu doa istikharati, bab doa istikharah. Ini yang kemarin nanya istikharah itu. Nah, kalau Anda nanti istikharah, ini caranya. Rawaina fi Sahih Al-Bukhari, dijelaskan dalam Sahih Bukhari. Ini hadis ini tentang istikharah di hadis Bukhari tercatat di hadis nomor 1162. Nanti Anda bisa lihat di hadis Bukhari. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu an qala kana ana sapa Rasulullah iku yu'allimuna, ngajari sapa Kanjeng Nabi na ing kita al istikharata ing istikharah fil umuri ing dalam sesuatu kulliha seluruhnya. Kata Jabir, kami diajari istikharah oleh Kanjeng Nabi, mulai semuanya tentang terkait dengan istikharah, kasurati kayak surat, minal Qur'ani saking Qur'an. Jadi kayak kita baca Al-Qur'an, Kanjeng Nabi ngajari mulai awal sampai akhir. Istikharah juga gitu. Ini caranya istikharah. Yaqulu dawu sapa Nabi, idza hamma, nalikane sedih, nalikane galau sapa ahadukum, kalau kalian galau bil amri dengan sesuatu, ini enek biasanya istikharah untuk apa ini? Kalau kita dilamar atau ngelamar. Padahal istikharah enggak. Istikharah itu tidak hanya untuk lamaran, tetapi untuk apapun yang membuat kita galau untuk pilihan. Misalnya Anda kuliah, ini diterima KB, daftar S2 dengan beasiswa diterima di banyak tempat. Maka kita milih yang mana? Nah, maka kita bisa milih tertentu dengan istikharah. Atau gaya omah gitu kan. Ini saya mau membuat rumah, Ustaz. Rumah satu di Malang, 2 di Jombang, 3 di mana? Punya banyak pilihan. Atau ngadep omah. Ini omahnya madep ngetan tuh ngulon ya. Karena di tengah lapangan madep kemana-mana bisa kemana. Nah itu silakan bisa
Pokoknya kata Nabi, apapun yang membuat Anda galau, kita sedih, kita kepikiran untuk membuat suatu keputusan, maka silahkan melakukan ini. Apa yang diajarkan Nabi? Fal yarka, mongko sholato 2 rakaat, ruku sapa man rakaat ini. Nah, kita galau, kita diperintahkan oleh Nabi sholat sunnah 2 rakaat min ghairi faridoti, selain sholat fardu. Nah, setelah sholat sunat mutlak, sholat sunat istikharah untuk tujuan istikharah, ayo sholat sunnah 2 rakaat, summal yakul, kemudian ndonga ini doa istikharah. Allahumma inni astahiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudrati rabbika bi qadri rabbika bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim wa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta alamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri au qala ajili amri wa ajilihi faqduruhu li wa yassirhu li summa barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amru syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri, atau ajilihi wa ajili boleh ditambah itu, fa asrifhu anni wa asrifni anhu waqdurli al khaira haitsu kana summa ardihi bi. Itu doa istikharah. Kalau kurang mantep maneh dijawab nih. Yang penting kita paham dengan bahasa Jawa. Nah, nanti kita lihat maknanya satu-satu. Allahumma ya Allah, ini sedene ingsun niku astahiruka, mohon pilihan sapa ingsun ka ing Tuhan bi ilmika, ya Allah saya minta dipilihkan. Wa astaqdiruka, lan mohon ditakdirkan ka ing Tuhan bi qudratika, kelawan takdir Tuhan. Wa as'aluka, lan mohon sapa ingsun ka ing Tuhan min fadlika, dengan fadl Tuhan al-azim yang agung. Fa innaka, sak temene Tuhan iku takdiru, bisa menakdirkan, mampu, wala akdiru, tetapi tidak bisa menentukan sapa ingsun. Wa ta'lamu, lan ngerti sapa Tuhan, wala alamu. Wa anta halutai Tuhan iku alamul ghuyub, yang mengetahui zat yang gaib. Allahumma ing kunta, lamun ana sapa Tuhan iku ta'lamu anna hadzal amra, sak temene perkara ini iku khairun, lebih baik li untukku, fi dini ing dalam agamaku, wa ma'ashi lan kehidupanku, wa akibati amri lan akhir dari perkaraku atau akibat dari perkaraku, ajili amri untuk masa sekarang, wa ajili lan untuk masa depan, fakdurhu mongko mugi mentakdirkan sapa Tuhan hu ing ma li untukku. Ya Allah, kalau ini baik untuk agamaku, untuk hidupku, untuk masa depanku, mugi ini ditakdirkan untuk saya. Wa yassirhu, lan mugi memudahkan sapa Allahu ing ma li untukku. Muga-muga ya Allah ini gampang. Muga-muga kalau memang baik, maka semoga ditakdirkan untuk saya. Summa barik, kemudian mugi memberikan keberkahan li kepadaku fihi dalam ma. Kalau ini baik untuk agama, kehidupan, masa depan kita sekarang, masa depan kita yang akan datang, semoga diberikan kemudahan, kemudian diberikan keberkahan. Sebaliknya, fa ing kunta mongko lamun ana sapa Tuhan iku ta'lamu ngerti ana hadzal amra, ing sak temene perkara ini iku syarrun, buruk, li untukku fidini ing dalam agamaku, wa ma'asi lan kehidupanku, wa akibati amri lan akibat dari perkaraku, ajili amri untuk hari ini, wa ajilihi lan untuk masa depan, fasrifhu mongko mugi menjauhkan sapa Tuhan hu ing ma'ani. Mugi kalau ini bukan jodoh saya ya Allah, maka jauhkan dariku. Wasrifni lan mugi menjauhkan sapa Tuhan ni ingsun anhu saking ma. Kalau dia bukan jodohku, semoga
dia jauh dariku dan saya segera move on dari dia. Dia yang jauh, kita yang kepikiran. Makanya di sini wasrif anhu anni wa asrifni anhu. Jadi semoga kalau dia buruk, dia dijauhkan dari kita dan kita jauh dari dia. Itu penting. Jangan sampai kemudian dia sudah jauh, kita yang kayak soado. Faktur, mongko kemudian kalau gitu faktur mongko mentakdirkan sapa tuan liya maring ingsun al khaira ing sesuatu yang lain yang baik. Kalau dia memang bukan jodoh saya, ya Allah, jauhkan dia dari saya dan jauhkan saya dari dia. Kemudian mohon dikasih ganti yang lebih baik. Nah, itu yang nggak kalah penting. Anak ganti yang lebih baik. Ojo kok ado-ado mari ngono gak ganti nih. Kita malah galau lagi. Haitsu kana nalikane ono. Semoga dicarikan ganti yang lebih baik. Suma ardini, kemudian ngerindoi sapa tuan ingsun bi kelan ma tadi. Ini doa istikharah yang diajarkan oleh Nabi, dibaca setelah sholat. Sholat 2 rakaat, sholat sunnah, kemudian maca doa tadi. Laga iso bahasa Arabnya yo bahasa Indonesiane atau bahasa Madura. Itu boleh ya. Yang penting intine, ya Allah, kalau dia baik, semoga baik untuk agama kita, untuk hidup sekarang dan masa depan. Semoga itu menjadi milik kita dan diberikan kemudahan dan keberkahan. Kalau dia bukan sesuatu yang baik untuk agama kita, hidup kita saat ini dan masa depan, maka semoga dia dijauhkan dari kita dan kita dijauhkan dari dia, kemudian diberikan sesuatu yang lebih baik sebagai gantinya. Oke, itu doa istikharah. Kalau ngendika sapa ulama, tustahabu, disunahkan apa al istikharatu istikharah bis sholati. Kita disunahkan istikharah itu dengan sholat. Artinya sholat sunnah. Bis sholati wa du'ai, dan doa al-malkuri yang disebut. Setelah sholat sunnah, kemudian berdoa dengan doa tadi. Karena doa itulah yang diajarkan Kanjeng Nabi untuk kita. Wa takunu lan ana apa sholatu sholat, iku rakaat ini 2 rakaat minan nafilati. Sholatnya sholat sunnah 2 rakaat. Pokoknya sholat sunnah mutlak. Annaha iku tahsulu, hasil bi rakaat ini lawan 2 rakaat minas sunani ar-rawatibi, saking sholat sunat rawatib. Bahkan kalau di sini dikatakan boleh sunnah qobliyah subuh misalnya, kemudian setelah sholat sunnah qobliyah subuh, kemudian doa ini. Jadi artinya kita sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah itu bisa dengan sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah yang lain. Bisa qobliyah, bisa ba'diyah, bisa sholat tahajud, biasanya syukur tahajud. Bi tahiyatil masjid, bisa juga dengan sholat sunat tahiyatul masjid. Yang penting sholat sunnah. Wa ghairiha minan nawafili. Tapi dengan aturan begini, ketika kita mau niat di dalam hati untuk sholat sunnah, nanti dipakai untuk istikharah, enek bacaan tertentu nih. Wa yaqra'u lan maca fil ula ing dalam rakaat pertama ba'dal Fatihah qul ya ayyuhal kafirun. Salat sunnahnya mutlak, terserah, tetapi disarankan pada rakaat pertama baca surat qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian rakaat kedua fi salisah fi saniyah qul huwallahu ahad. Yang dibaca surat qul huwallahu ahad. Itu paling enggak begitu yang diajarkan di sini. Lau ta'adzarat, bagaimana kalau kita enggak bisa sholat sunnah karena mungkin Anda yang perempuan lagi tidak sholat karena haid. Ngenteni haid nanti 10 hari kesuwen, padahal mendesak untuk segera diistikharoi. Lau ta'adzarat, mongko lamun udzur ale ngatasi man apa as-sholatu sholat, kalau kemudian enggak iso sholat istikharah karena alasan tertentu, yo istikharah bidu'ai. Maka kemudian kita berdoa saja dengan doa tadi. Tetapi ketika doa gak langsung lah ya, gak langsung Allahumma, enggak. Tapi ada
ada protokolnya. Wa yustahabu lan disunahkan apa iftitahud du'ai, membuka doa, memulai doa al-mazkuri yang disebutkan tadi, wa khotmuhu lan ngakhiri doa. Kemarin sesuai dengan etika doa, awal dan akhir doa dimulai dengan alhamdulillah wassalati wassalami ala rasulillah. Jadi seperti yang diajarkan kemarin, kalau kita berdoa dimulai dari alhamdulillah dan salawat. Kemudian ditutup juga dengan alhamdulillah dan salawat. Itu etikanya berdoa, protokol kesehatan. Itu enak protokolnya, doa juga ada aturan mainnya. Jadi jangan langsung, yang sering Ustaz sampaikan terkait dengan yang sering terjadi apa itu? Doa khotmil Quran yang tanpa salawat. Maka kita sendiri yang memulai. Alhamdulillah kemudian salawat. Atau salawat alhamdulillah. Yang penting dua itu tidak boleh carry. Karena itulah yang diajarkan Nabi. Nabi itu mengajarkan kita kalau berdoa dimulai alhamdulillah dan salawat. Sehingga kemarin masih ingat ada sahabat yang berdoa langsung tanpa ada salawat dan alhamdulillah. Nabi mengatakan doa dia itu tergesa-gesa. Ada hadis lain, doa yang tidak dimulai alhamdulillah dan salawat, doanya tidak akan sampai kepada Allah SWT. Karena itu mungkin salah satu kenapa doa kita tidak mustajabah, jangan-jangan kita lupa, gak mau salawat. Atau gak mau alhamdulillah, kayak hadis kemarin begitu. Cuma, innal istikharata saat teman istikharah itu mustahabun. Disunahkan fi jamil umuri, yang dalam seluruh perkara. Semua hal yang kita kita harus membuat pilihan, karena kita tidak bisa menentukan pilihan mana yang lebih baik, maka kita disarankan istikharah. Tidak hanya soal jodoh, apapun, bisa kuliah, bisa gaya omah, bisa macam-macam. Pokoknya apapun yang kemudian kita ingin kepastian, disarankan istikharah. Kama sorohabi, kayak orang yang jelaskan bima apa nasu hadzal hadis, hadis tadi. Sampai kapan istikharah itu? Cukup sekali enggak? Ternyata enggak. Fa idza istakharah, nalikan istikharah itu madho, maka akan terus berlanjut ba'daha lima yan sarihu kang butuh penjelasan apa sadruhu atine man lahu maring ma. Jadi istikharahnya tidak cukup sekali, tapi bisa diulang beberapa kali sampai kemudian Allah memberikan keputusan. Keputusan itu bisa dengan cara Allah ngasih lewat mimpi, bisa lewat ketetapan hati, bisa macam-macam caranya. Itu hak prerogatif Tuhan. Tetapi kemudian yang pasti di dalam istikharah itu hasilnya akan kemudian memberikan keputusan yang baik. Ada tanda di hati untuk sesuatu yang jelas. Waraina fi kitabi at-Tirmidzi bi isnadin dhaif dha'afahu at-Tirmidzi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa nabi iku idza arada nalikane mengendaki sapa nabi al-amra atau doa istikharah ini. Allahumma khirli wahtarli. Allahumma ya Allah, khir mugi memberikan istikharah, memberikan pilihan, wahtar lan mugi memberikan pilihan lima ingsun. Ini doa istikharah yang lain. Nah, dalam hadis Tirmidzi juga dikatakan Kanjeng Nabi itu biasanya kalau mengendaki sesuatu kemudian beliau berdoa Allahumma khirli wahtarli. Ya Allah, mugi saya diberikan pilihan yang terbaik. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Anasin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih jelas kalau yang ini terkait berapa kali istikharahnya. Kalau yang tadi sampai kita mendapatkan kepastian. Itu bisa sekali, bisa dua kali, bisa beberapa kali. Kita nggak tahu. Tapi lah hadisnya Anas lebih jelas. Ya Anas, kata Nabi, idza hamamta nalikane merasa galau sapa sira bi amrin kelan sesuatu, kalau kita lagi sumpek harus menentukan pilihan, fastahir mongko mintalah pilihan robbaka ing Tuhanmu fi indalema berapa kali sab amaratin, setidaknya 7 kali istikharah itu.
Jadi berarti berapa hari? 7 minggu ya. Kalau kita sehari, nah berarti 1 minggu, bukan 7 minggu. 7 hari, 1 minggu. Paling enggak istikharah itu minimal 7 hari. Syukur kayak sehari, 2 hari, kemudian sudah dapat isyarat. Tapi kalau di sini setidaknya sab'a maratin 7 kali. Biasanya bisa lihat mimpi. Dulu ada teman yang istikharah, mau nikah istikharah. Oleh yai dibilang, "Le, kamu tak dikenalkan dengan santri pondok putri." Santri putri. Kemudian yai itu bilang, "Di istikharah dhisik." Bisa istikharah, dia ketemu beberapa malam itu ngimpi ketemu apa tuh dulu saya lupa. Pokoknya ketemu binatang apa. Nah, kemudian ditanyakan ke kiai, "Nggih, ya ini sampun, saya istikharah sudah beberapa kali, berarti lebih dari 7 hari. Kemudian dia mimpi ketemu ini." Menurut dia, mungkin dia salah. Dia seneng banget, ketemu apa. Ternyata kata yai, "Oh iya, kalau memang bener mimpi itu kalau ketemu binatang itu biasanya indikatornya nggak bagus. Sehingga nggak jadi nikah. Padahal dia kepikir, wah apik tenan nih ketemu binatang ini. Padahal ternyata kebalikannya. Pada kita tuh sering kadang mimpi dikejar ular, dikejar ular. Kita sering kalau dikejar ular itu jarene dikejar jodohe, lah wong Jawa. Tapi lah kita belajar tabir mimpi, dikejar ular itu kalau nggak salah itu justru nggak bagus. Kalau dikejar ular itu berarti akan ada fitnah yang menghantui kita. Kita dikejar ular, wah luar biasa saya ini. Terus ketemu jodoh. Padahal kalau kita buka kitab tabir mimpi, itu justru nggak bagus. Nah, itu yang kemudian kita harus tahu. Tapi yang pasti adalah kita diajarkan oleh Kanjeng Nabi, kalau kita ada sesuatu silakan istikharah. Minimal 7 kali. Kalau sehari sekali berarti 7 hari. Sumangdur. Kemudian perhatikanlah ilaladzi sabaqo. Ilaladzi maring sesuatu sabaqo yang masuk ila qalbika. Maka kemudian perhatikanlah hatimu. Karena Allah akan ngasih pilihan, akan memberikan keputusan. Fa'inal khaira satemene kebaikan iku fi. Maka yang baik yang dipilihkan oleh Allah, insya Allah akan masuk dalam hatimu. Ini di istikharah kok gak klik-klik, ya berarti itu gak baik untuk kita, mungkin begitu. Itu cara istikharah, doa, sholat 2 rakaat, bisa sholat apapun. Tapi ketika sudah niat sholat istikharah, rakaat pertama maca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua maca kulhu. Setelah itu doa panjang tadi, kalau gak bisa bahasa Arabnya, bahasa Jawanya atau bahasa yang kita bisa paham. Intinya adalah kita mohon kepada Allah kalau itu baik untuk kita, baik untuk agama kita, baik untuk kehidupan kita sekarang dan masa depan. Semoga Allah mentakdirkan itu untuk kita dan memberikan kemudahan. Kalau enggak baik, semoga dijauhkan dari kita dan kita jauh dari dia. Intinya begitu. Kayaknya Anda perlu berlatih istikharah. Tapi kudu wis jelas ya. Yang mau diistikharai apa? Lah, saya itu istikharah justru karena saya enggak jelas. Enggak. Jadi istikharah itu terkait dengan pilihan. Baik, kita lanjutkan. Abu Al-Kari, bab tentang zikir alladzi tuqalu yang diucapkan fi auqatish syiddati, yang dalam waktu yang sempit, walal haqi lan ing atase sesuatu yang enggak baik atau sesuatu yang penting. Ini doa-doa yang diajarkan Nabi ketika kita mengalami sesuatu problem. Babu du'ail karbi, doa ketika sedih, kurob. Ada selawat nariyah ya, minal kurobi, dari kesedihan. Siapa yang membaca selawat nariyah, insya Allah salah satu isinya adalah agar kita dihilangkan dari kesedihan. Yang oleh sebagian orang dianggap itu selawat nggak benar. Kita lupa, mungkin kita lupa dengan ngaji Kanjeng Nabi kemarin di hadis. Itu di akhir Riyadhus Shalihin toh. Di
Di Riyadhus Shalihin itu kan ada yang dulu kita kaji. Suatu ketika ada seorang sahabat datang, Muhammad man anta, engkau ini siapa? Kemudian Nabi mengatakan, saya Muhammad utusan Allah yang kalau engkau menyebut namaku maka hilang kesedihanmu. Terus banyak toh hadisnya. Karena itulah kemudian menjadi selawat banyak. Karena Nabi menjamin kalau engkau menyebut namaku, selawat kepadaku, maka salah satu yang disebutkan dalam hadis itu, kesedihanmu akan hilang, doamu akan mustajabah, dan macam-macam kemarin. Nah, yang kemudian akhirnya lahirlah banyak selawat, salah satunya selawat nariyah yang di situ ada akan hilang semua kesedihan. Doaul karbi, doa kesedihan, wa doa ilan doa indal umuri al muhimmati, ketika menghadapi perkara-perkara yang penting. Kalau kita menghadapi sesuatu yang penting, sesuatu yang sedih, penting dan sedih, pokoknya silahkan doanya ini. Rawaina fi sahih Bukhari wa Muslim, ini tercatat di dalam Sahih Bukhari. Kalau di Bukhari hadis nomor 6346. Kalau di Sahih Muslim hadis nomor 2730. Nabi mengatakan gini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa nabi iku yaqulu indal karbi nalikane sedih. Kalau nabi itu galau, nabi itu lagi menghadapi persoalan, kata Anas Ibnu Abbas, beliau doa ini, la ilaha illa antal, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illa rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbil ardi wa rabbul arsyil karim. Itu doa yang diajarkan Nabi kalau kita mengalami sesuatu yang galau. La ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbil ardi wa rabbil arsyil karim. Itu bisa dibaca berulang-ulang kalau kita ada masalah. Semoga kemudian kita hilang masalah. Inna nabiyas dunna kanjeng Nabi iku kana ana sapa nabi iku khazabahu, nalikane mengenai ing nabi apa amrun perkara. Kala dalika, nabi biasane doa itu. Qauluhu khazabahu amrun ay nazala, turun bi kelan nabi apa amrun muhimun, perkara yang penting. Kalau nabi menghadapi perkara yang penting, au asabahu ghamun, atau mendapatkan ghamun, kesedihan atau galau. Jadi kalau ada sesuatu yang penting, kita mau ujian misalnya, atau sesuatu yang luar biasa, atau kita galau banget, kita bisa baca ini. La ilaha illallah al-azimil halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Rawaina fi kitab at-Tirmidzi, itu di Bukhari Muslim. Fi kitab at-Tirmidzi an Anas radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu, doanya macam-macam ternyata. Nabi tidak hanya satu. Kata hadisnya dari Anas, tadi dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, berarti sepupunya Nabi. Kalau ini hadis dari Anas, itu pembantunya Nabi. Beliau mengatakan gini, annahu, astune Nabi iku kana ana Nabi iku idza akrobahu, nalikane ngenani ngasih kesedihan hu ing Nabi apa amrun. Kalau Nabi itu menjadi sedih karena sesuatu, beliau baca ini, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Ini lebih pendek ya, mungkin kita bisa pakai ini. Ini ada di ini di wiridul latif ada ya, atau di tadi apa itu istighosah juga ada, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Itu doa kesedihan, bukan kesedihan, doa yang membuat menghilangkan kesedihan. Rawaina an Abi Hurairah radhiyallahu an, berarti ada dua doa kita tadi yang kita tahu. Yang tadi agak panjang dari Abdullah, silahkan.
atau dari Anas. Sekarang ada dari Abu Hurairah, salah satu sahabat dekati Nabi. Ana Nabi sedene Kanjeng Nabi iku idza hammahu nalikane membuat galau ing Nabi apa alamru. Kata Abu Hurairah, kalau Nabi itu kemudian menjadi galau karena sesuatu, rafa'a, mongko kemudian ngangkat sapa Nabi ra'sahu ing kepalane Nabi ila samai. Nabi kemudian ngangkat ke langit, kemudian berdoa, subhanallahil azim, subhanallahil azim. Iku doanya lebih mudah, subhanallahil azim. Kalau yang tadi ya hayya qayyum bi rahmatika astaghis. Nabi cukup subhanallahil azim kalau mendapatkan sesuatu. Wa idza istahada nalikane serius sapa Nabi fi du'ai. Kalau Nabi itu serius doa, beliau memulai dan memperbanyak baca ini. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Berarti dua. Berarti mirip. Yang dari Abu Hurairah mirip dengan yang dari Anas. Berarti kita serius untuk berdoa, kita bisa berulang-ulang sebelum doa bisa baca ini tadi. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Hadisnya sama. Ada dari Tirmidzi, ada dari Bukhari, ada dari Muslim. Yang semua diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Anas bin Malik, dari Abu Hurairah. Kita lanjutkan. Rawaina fi sahihai Bukhari wa Muslim. Ada lagi yang disampaikan dari Bukhari Muslim, an Anasin radhiyallahu an kana ana sapa apa aksaru doain Nabi. Doa paling banyak disampaikan Nabi itu kayak kita tiru. Allahumma hatina fid dunya hasanah. Allahumma hatina fid dunya hasanah. Redaksinya begitu ya. Biasanya kita pakai Robbana. Robbana atina fid dunya hasanah. Tapi kalau di sini Allahumma. Kalau Robbana atina itu di Quran ya. Pakai Robbana. Kalau di sini Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu tercatat dalam Bukhari Muslim. Qala wa kana laknana sapa Anas iku idza arada. Nalikane ndonga sapa Anas ayatku bidu'awatin, biasanya Anas itu kalau ndonga pakai itu. Jadi akhirnya kalau kita ini dipakai sebagai penutup doa. Jadi setelah ndonga macam-macam termasuk kalau istikharah atau doa apapun, kemudian terakhir dengan Robbana atina fid dunya hasanah sampai wa qina adzabannar. Karena itulah doa yang senantiasa dilakukan oleh Nabi, dibaca oleh Nabi. Itu tercatat dalam Bukhari, di dalam Muslim. Kemudian ya Anda bisa cek nanti di Bukhari Robbana atina itu tercatat di hadis nomor 4522. Di Muslim 2690. Da'a biha wa idza arada nalikane mengendaki sapa Anas ayat wa biduain da'a biha. Kandungan tadi fi dalam doa. Artinya kalau menurut Sahih Muslim, sahabat Anas bin Malik, salah satu pembantu Nabi itu, kalau doa apapun beliau mesti mengakhiri atau mencantumkan doa tadi. Kita kayaknya juga gitu. Kita juga mengikuti itu. Nah, kita lanjutkan sampai akhir bab biar mudah. Warwaina fi sunan An-Nasa'i fi kitab Ibnu Sunni an Abdullah bin Ja'far an Ali radhiyallahu an qala lakonani nemuin ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ha'il kalimati ing kalimat ini. Kata Ali bin Abi Thalib suatu ketika Kanjeng Nabi mendatangi Sayyidina Ali dan mengajarkan doa ini. Amaroni perintah sapa Nabi ingsun in nazala nalikane datang turun bika ingsun apa karbun. Kesedihan kata Nabi, kalau saya sedih au syiddatun utawa sempit, merasa lagi sumpek, sedih, an akula yen to ndonga sapa ingsun ha ing kalimat. Ini yang diajarkan Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali. La ilaha illallahul karimul azim, subhanaka tabarakallahu rabbul azil azim, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini doa
yang luar biasa diajarkan oleh Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, menantunya. La ilaha illallah al-karimul azim, subhanakahu tabarakallahu rabbul arsyil azim, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak panjang, pendek aja. Ini doa kalau dibaca ketika kita galau, kita sidah. Maksudnya kita mengalami kesempitan hati, kemudian mengalami kesedihan hati. Kultu al-mau'uka, oke. Bahkan ana sapa Abdullah bin Ja'far yulakinuha, mentalkin wayang fusubiya alal mau'uki wa yu'allimuha, lan ngajarkan haing doa al mu'tabarata min banatihi. Ja'far berarti putrane keturunan Nabi ya, Ja'far, Abdullah bin Ja'far, salah satu sahabat mungkin. Ini kemudian diajarkan kepada anak-anak perempuannya. Al-mau'atu al-mau'uka, lafaz mau'uka al-ahmamumu wakila huwa alladzi asabahu, ngenani hu ing man apa mahsul huma, sakit panas. Kalau Anda misalnya anaknya loro, anaknya kena demam, sedikit demam, digawekne air putih, kemudian ditiupkan ke air itu, diminumkan atau diusirkan. Itu doa yang biasa dipakai oleh Abdullah bin Ja'far. Kalau anak perempuannya atau anak-anaknya lagi kena huma, kena demam, dibacakan doa itu. Kalau kita biasanya diombeni turun panas atau dikompres. Nah, kalau dulu para sahabat dibacakan doa itu, doa anti panas. Nah, kalau kena demam. Rawaina fi Sunan Abu Dawud wa Nabi Bakrah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala da'awatul makrub. Ini dari Nabi. Kalau ini doa sedih, da'awatul makrub itu doa-doa yang menghilangkan kesedihan yang diajarkan Nabi kepada beberapa sahabat. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nasir tarfata aini wa aslih li sa'ni kullahu la ilaha illa anta. Kayaknya ada di Rotib Ahadat atau di ini kalau kita sore itu Wirdul Latif. Allahumma ya Allah rahmataka utawi rahmat Tuhan iku arju, mengharap sapa ingsun. Wala takilni lan jangan menyerahkan sapa Tuhan ingsun ila nafsi maring diriku sendiri tarfata aini. Kita berdoa semoga kita jangan pernah dibiarkan oleh Allah sehingga kita menjadi sedih. Wa aslih lan mugi memperbaiki sapa Tuhan limaring ingsun sakni ing keadaanku kullahu la ilaha illa anta. Waraina fi Sunan Abu Dawud wa Ibnu Majah an Asma bintu Umais radhiyallahu an qalat. Qala ngendika limaring ingsun sapa Rasulullah sallallahu. Ada lagi tadi diajarkan untuk Ali bin Abi Thalib menantunya. Sekarang Nabi mengajarkan doa ini untuk Asma bin Umais. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, kala dawuh limaring ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala u'allimuki, ana ta orang ngajari sapa ingsun ka ing sira bi kalimatin kelan kalimat takuluhina indal karbi. Kata Kanjeng Nabi, ini loh ada doa yang Anda bisa baca kalau kamu mengalami kesedihan. Allahumma bukan. Allah Rabbi la usyriku bi syai'a. Doanya singkat. Atau kita bisa ya Allah Rabbi la usyriku bi syai'a. Doa menghilangkan kesedihan yang diajarkan Nabi pada Asma bin Umais. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Abi Qatadah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man sapane wong qira'a yang maca sapa man ayat kursi ing ayat kursi wa khotimah surat Baqarah, berarti apa itu? Akhir surat Baqarah itu lillahi ya. Lillahi ma fis samawati wal ardi yang biasanya dipakai di tahlil. Nah, itu dibaca indal karbi, nalikane sedih. Kalau kita galau, kita ada sesuatu masalah, kata Nabi, biasakan baca surat ayat kursi dan 3 ayat dari akhir surat Baqarah. Ahosahu, mongko bakal nulungi sapa Allah, hu ing man sapa Allah.
maka insya Allah kita akan dihilangkan rasa sedihnya. Biasakan baca ayat kursi dan 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Waraina an Abi Sa'id bin Waqqas radhiyallahu an qala sami itu mendengar sapa ingsun Rasulullah yaqulu. Ini ala-alamu. Kata Nabi, ini sedene ingsun kula alamu bakal atau ngerti sapa ingsun kalimatan ing kalimat layakuluha yang tidak akan ngucap hu ing kalimat apa makruhun orang-orang yang sedih ila furja atau ila furija kecuali dihilangkan apa makrub anu saking man. Ini doa lain. Kalau kita mendapatkan kesedihan, jadi kita kayaknya banyak pilihan. Kalau kita galau itu banyak doa. Mana yang enak? Kalimat itu ini ajaran yang Nabi diberikan Nabi, doa kegalauan diambilkan dari doanya Nabi Yunus. Yaitu kalimatu akhi Yunus, doanya Nabi Yunus ketika beliau dimakan ikan. Kok dimakan ikan? Ditelan ikan ketika nyemplung laut. Fanada fi dzulumati, ini doanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu bisa juga kita baca untuk menghilangkan kesedihan. Itu doa yang dipanjatkan oleh Nabi Yunus yang kemudian diajarkan oleh Kanjeng Nabi untuk kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ada di banyak wirid biasanya itu muncul. Rawaina at-Tirmidzi an Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwatu dzinnuni dungane orang yang ini dimakan ikan nun idza da'arabau bahwa dzunun ketika dia di fibatnil khuti ketika ada di dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kata Nabi begini, ini doa yang dibaca Nabi Yunus. Kemudian kata Nabi lam yad'u, tidak akan berdoa biha kelan doa sapa rajulun muslimun fi syai'in qattu illa istajaba, kecuali bakal diijabahi menyembadani sapa Allah. Oke, itu banyak doa. Satu, kita pagi ini kita belajar tentang doa istikharah, etika istikharah, cara istikharah. Yang kedua kita belajar tentang doa-doa yang diajarkan Nabi untuk menghilangkan kesedihan. Baik, nanti kita lanjutkan besok. Semoga bermanfaat yang bisa kita lakukan. Ya. Ketika Nabi sedih itu, apakah ketika berdoa kesedihan itu ada aturan tertentu, misalkan berapa kali? Ada nggak aturan doanya? Kayaknya kalau kita melihat hadisnya di sini, Nabi berdoa aja setiap saat. Jadi nggak ada aturan 3 kali atau 2 kali. Pokoknya selama kita sedih kita baca. Kalau Anda sedih, Anda bisa tulis tadi dengan berbagai macam doa. Maghrib baca doa ini, Isya doa ini, subuh. Jadi semua doa yang diajarkan Nabi bisa dibaca. Nah, kalau yang istikharah kan ada, Nabi mengatakan minimal 7 kali lah. Tapi kalau sebelum 7, Allah sudah ngasih isyarat, yo bisa saja 3 kali, 4 kali, biasanya ada toh, kiai sepuh, karena beliau luar biasa, kadang istikharah 3 kali, 4 kali sudah dapat isyarat. Kalau kita, karena kita tidak luar biasa, mungkin 7 kali bisa lebih. Tapi kan Nabi mengatakan sab'a marat, minimal 7 kali. Itu doa yang kita bisa baca untuk istikharah. Oke. Ketika istikharah, apakah membutuhkan ketenangan? Sedangkan saat ingin istikharah kan hati belum pada posisi tenang. Ketika istikharah butuh ketenangan enggak? Ya justru karena kita enggak tenang itu, kita istikharah. Karena itu kan tadi dikatakan, kalau kita mendapatkan masalah, atau harus membuat pilihan-pilihan yang kita nggak bisa membuat pilihan, maka istikharahlah. Istikharah itu justru untuk menghilangkan kegalauan tadi. Ya lah nunggu tenang yo, kapan ya? Justru istikharah itu membantu kita untuk membuat hati tenang. Karena itu istikharah minimal 1 minggu.
atau 7 hari kalau dalam bahasa Nabi. Kalau belum, maka Nabi mengatakan istikharahlah sampai Allah memberikan isyarat tentang sesuatu yang kemudian itu bisa masuk dalam hati kita. Artinya isyarat itu bisa membuat hati kita menjadi tenang. Oh, ini yang kita mantep. Itu kan kadang Anda milah, Ustaz saya pilihan S2 dengan beasiswa dan S2 dengan biaya orang tua. Mana yang lebih saya pilih? Kalau kita mungkin milih beasiswa. Ternyata isyarat lebih bagus dari biaya orang tua misalnya. Ya, kita nggak tahu apa yang terbaik untuk kita. Jadi tidak harus nunggu tenang, tapi justru ketika galau itulah kita istikharah. Semoga kemudian diberikan ketenangan. Oke, baik. Nah, semoga bisa menjawab yang bertanya. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna hadi fa'una rabbi faqihna wa faqih alana Rabbana batin lana bitinina Rabbana fa'na bima 'allamtana 'allimna hadi fa'una rabbi 'allimna wa faqih alana wa qarabati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.